tidak sholat atau apa? Belajar orang yang tidak sholat bukan di masjid baik, Masjidil Haram itu hari haji. Berpikir yang baru hari haji tahun baru ini sudah baru sehari belum menjaga bulan haji. Haji itu disunahkan mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. Ini sunat tuh, sebut itu dibaca. Umrah haji apa ya Allah, kami datang memenuhi panggilan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. Dan kami datang tidak membawa syirik. Sedangkan itu berubah syirik, kemana itu berminta kita diundang dengan syirik. Itu saya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Semua segala puji hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Itu artinya yang sudah umroh, sudah haji, tiada lain. Kalau kita berlepas syirik, kita kita berdoa ada dua syirik kali, syirik hobi. Alhamdulillah wa syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah dulu kita guru sekolah, guru madrasah, guru pesantren, asatidza, guru yang di desa-desa yang umum, guru korban-korban yang sudah meninggal, maupun masih hidup dengan hidup panjang dan sehat, yang sudah meninggal mudah-mudahan Allah menjadi rukun kita pertama surga. Engkau limpahkan ibunya kepada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sudah meninggal, kakek, nenek, mobil, rumah, rumah, akal, batu, meninggal. Mudah-mudahan ya Allah, kalau penghulunya, wajah dan Allah kita disini Fatihah. Alhamdulillah. Sekali lagi dengan niat mudah-mudahan yang hadir di masjid ini disehatkan Allah, panjang umur, berilah ibadah, terus hidup, kabulkan hajat-hajat, doa-doanya, diberi jalan keluar dari permasalahan ini, hadapi dengan kesabaran, diberi ilmu, katakannya sakinah, mawaddah warahmah, lancar segala urusan dari sang istri dan juga anaknya, hajat-hajat anaknya, terus berbaik hal, sanak papan-papan, menemani jumlah Allah dan dilindungi juga keluarga kita yang hadir, maupun sempat hadir dari kejahatan jin, setan, manusia, dan hewan kita dari bumi. Dan juga mudah-mudahan yang berprestasi di pemerintah kota ini menjadi amal jariah. Mudah-mudahan tidak ada harapan kecuali kampung-kampung kota-kota ini menjadi damai, tidak ada premanisme, beganisme, provokator untuk saling serang menyerang. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah, karena kita dilindungi Allah, dijauh oleh Allah, dan amalan-amalan kita dengan sesuai takwanya masing-masing, tidak akan dulu bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa lil muttaqin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan mengucapkan alhamdulillah, salawat dan salam mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah saya telah dulu sengaja lebih bebannya langsung ini nanti boleh bertanya jawab, ditambah sambung boleh. Itu kita sudah masuk kitab tauhid ini lewat sifat 20. Boleh juga lewat Asmaul Husna 99. Boleh tak? Uluhiyah boleh. Boleh lewat mana langsung ke Allah boleh. Silakan yang mana juga dapat. Tapi yang ada dapat ini lewat sifat 20. Dan ini kita sudah masuk sifat yang sekelas. Sifat sekelas ini agak ringan.
dalam, tapi di kalangan tauhid tidak dalam biasa ini. Tapi kalau awam belum pernah dengar agak apa namanya, agak ini apa, agak apa namanya, agak serius ya. Nah, kalimat bahasa sebagai itu agak dalam loh zaman. Nah, itu sebenarnya tidak di kalangan tauhid itu biasa kalimat-kalimat yang memang untuk kita menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sudah masuk pertama, sifat Allah ini ada 20, paling minimal. Boleh kurang, boleh lebih, boleh. Tapi kita alhamdulillah dapat 20 sifat ini dibagi jadi 4. Ya, dibagi jadi 4. Sifat 20 ini apa? Pertama wujud. Kita maqam walafatul hawadisi yang mungkin nafsihi wahdaniyat murad dan ilmu hayat. Sekarang kita masuk sama, sudah 11. Ya. Sifat Allah yang ke-11 wujud artinya ada tidak berdahulu waktu walafatul hawadisi. Allah itu berbeda dengan ciptaannya yang nafsihi berdiri sendiri, yang berdiri wahdaniyat. Satu dalam sifat afal, maknanya kudrat menentukan, iradat, kudrat kuasa, iradat menentukan, ilmu, berilmu alif. Berarti ayat itu kalau misalkan kita sudah masuk sami, Allah Maha mendengar. Jadi yang baru ikut boleh dilanjut ke bila dari awal waktu sudah ada usianya setahun yang masuk sifat sami. Nah, jadi 10 tahun ini, 10 bulan, setahun ya boleh. Sampai setahun ini anak masuk kitab-kitab di halaman terakhir itu ada 14 dan 15, 16. Kalau dah lewat sini, kitab ini, kitab ini 12, 14, 15, 16 agak berat baca. Ada tidak tempat-tempat ini langsung ada kajian ini, dan tempat-tempat mempelajari itu tidak ada. YouTube itu, Facebook, Twitter itu memperkaya ilmu tak tempat-tempat langsung terjemah ke, ada perjalanan. Nah, perjalanan itulah di dalam ketemuan kita berlakukan tidak di Pemkot ini melok 3 tahun ini oleh guru kita macam cek juga melok dulu 3 tahun ketiga, tahun kedua nak gila, yang tak ada berani. Tahun ketiga ini ngajak lagi lain pas tauhid. Mudah-mudahan bagi mereka yang agak bertentangan belum sepakat dengan tauhid sabar, jadi tidak tauhid. Tapi mereka lah sudah dapat rumah ini enak, alhamdulillah teruskan. Ya itu dari mereka yang ahli kitab tauhid, belajar tauhid ini tak sabar. Kalau kita dah ada sebab pahami juga kita itu melengkapi sifat, melengkapi syariat-syariat yang sudah berjalan ke maka sempurnalah iman dia ada syariat, ada hakikat. As-Sami, Allah itu mendengar. As-Sami artinya yang maha mendengar. Sifat ini termasuk satu dari sifat ma'ani dalam sifat wajib Allah. Sifat Allah tadi ada wajib. Wajib itu sifat 20 terbagi menjadi 4. Nafsiyah, ma'ani, ma'nawiyah dan salbiyah. Kita ini masuk sifat ma'ani dibagi. Sifat ma'ani ini ada 7. Nah, Allah Maha mendengar atas segala sesuatu yang terang maupun yang di dalam hati maupun yang batin. Allah mendengar yang sir itu tersembunyi, dikasih sir berdasar sir tersembunyi, tidak ada terang-terangan, atau yang rahasia dan juga suara bisikan, bahkan yang paling tersembunyi sekalipun Allah mendengar. Semut hitam berjalan di batu hitam di malam yang gelap, Allah dengar gerak kaki itu. Untuk kita ini di rambut kita ini, kuman ada di tubuh kita ini, dengar Allah gerak itu. Nah, tapi yang mengherankan itu kadang suara, apalah suara itu di kuping. Untuk kita heran bagi saksi, paling tahu itu suara itu berhimbau, fitnah itu kuping kita baru dengar. Bukan kuping lain, bukan kita semua sini. Yang paling fitnah di dalam kehidupan ini, yang paling jelek, paling bodoh adalah diri kita masing-masing, diri kita lewat. Jadi kita mau ngomong kita dari kuping.
kita harus beri dengan telinga kita yang lagi Allah. Nah itu dari Al-Quran. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzal'annaka minasyaiton nazghun izbillah innahu wasami'un alim. Jika syaitan mengganggu dengan suatu godaan, maka beriman kepada Allah. Sungguh dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Tak juga nak ngaku baca biar cak mana ini peramalan baca tak aus maksud disuruh kita masuk tanah yang baca Alhamdulillah nasyaitanirrajim. Sedangkan kita baca Quran lagi disunah ke Alhamdulillah nasyaitanirrajim masuk ke dalam pikiran darah setan itu. Setan itu menggoda ini dari depan belakang dan berbagai macam cara untuk kita berhubung dengan Allah kalau sudah kita tahu ini. Sesungguhnya kita berbuat dosa. Pada intinya hilangnya sifat Allah yang sami di dalam hati kita. Saat kita tertanam Allah itu mendengar, maka setan lewat kendaraan nafsu sangat berkuasa. Oleh kita tidak ada tahu Allah benar menguasai lisan kita, dan Allah sangat tahu betul dosa-dosa lisan kita. Lebih tahu dari kita. Jadi kalau orang lupa yang suka sekali bohong, itu lagi lupa, ada mungkin lupa. Lagi hatinya terkadang diri, riba, fitnah, menjelekkan orang, membuka aib orang, semua itu tidak ada yang didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali didengar. Pasti didengar oleh Allah. Itu dalilnya surah Al-Mulk. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida. Qalilan ma tashkurun. Qalilan ma tashkurun. Kala dia menciptakan kamu menjadi pendengar, menyari hati nurani kamu. Sedikit sekali kamu sebut apa Allah tahu. Ucapan kita kata dia lah menciptakan suara kita. Bukan jadi dewe. Mata ini juga kita nyangkut punya kita. Mata punya kita tak kalah sama ini. Orang yang lapar. Batu kami punya kita. Biji mu'ani. Maka biji mata itu punya kita. Dalam keilmuan kedokteran arti sakit. Tapi dalam itu berarti Allah mengurangi penglihatan kita. Kita harus sadar bahwa penglihatan ini bukan punya kita. Suara ini, pendengaran ini bukan punya kita. Adalah sifat Allah yang dipancarkan di hambanya. Selama ini kalau kita bersyariat suara-suara kita, pendengaran kita, pendengaran kita secara umum syariat kita kita tanggung jawab. Tapi kalau sudah bertauhid tingkat dia bahwa suara ini adalah nikmat Allah. Jadi kita tidak kena basi-basi ngomong, mengerti juga tidak kena basi-basi, juga tidak kena basi-basi. Itu catatan penting dari sifat ma'ani yang 7 sifat ini bagi mereka orang yang taubat di jalan Allah. Mereka selain syariatnya jalan juga dilengkapi dengan jalan bertobat menuju sifat tauhid. Kemampuan juga ia arah kemanapun juga ia arahkan wajahnya dan terlihat kecuali wajah Allah. Nah, ini agak apa dengarnya agak kurang ini nyaman nih. Tapi di dalam kalangan kitab tauhid terbiasa wajah Allah terbiasa apa wajah Allah ini tak rayi apa pas lempang bukan wajah Allah adalah kenderaat tujuh sifat kudrat, kerodat, ilmu, hayat, sama, pasor. Tujuh sifat Allah ini dipancarkan ke dunia ini. Ialah namanya tajali kebesaran Allah. Nah, maka setiap kejadian yang dialami di dunia ini kalau dilihat dari ahli syariat saja, tidak ada belajar tauhid belum dapat, belum ada rezeki. Biasanya pandangannya biasa-biasa saja seperti mereka kebanyakan orang berpikir hanya hukum alam saja. Apa tumpul-tumpul cerita soal dunia jodoh, tak mikir itu, coba mikir situ habis urusan dunia. Tapi kalau tauhid ada sudah takdir Tuhan. Tak bisa. Kita selesai itu ini. Siapa tahu dengan dia itu menjadi kafar menebus dosa-dosa dia bersujud harta-harta dia begitu juga kita sakit. Syariatnya kita berobat pada hakikat Allah itu nak angkat derajat kita. Karena Allah itu menginginkan umat Nabi Muhammad
Muhammad SAW masuk kepada surganya Allah. Nah itu, tetapi luar biasa, tapi bagi mereka ahli sihir yang tampak terlihat ajarinya surah Al-Baqarah, anak banyak karunia dan milik Allah timur dan barat, kemana kamu menghadap di sana wajah Rasulullah. Allah itu maha luas, maha mengetahui Allah huwa samiul alim. Ya wajahullah, wajahullah itu ada wajah Allah di dalam Al-Quran itu. Jadi taubat umum yang dari syariat ke hakikat itu beda dengan taubat preman, taubat dari minum itu beda. Kalau menjadi taubat dari maksiat, saya judi online itu taubat syariat. Lalu kita syariat yang sudah tingkatkan kita nak naik pangkat kita seperti Nabi Muhammad, Imam Syafi'i, mana ada dia taubat terus aku sih kita taubat dari keakuan diri menjadi keakuan Allah. Selama ini aku merasa berpikir, artinya Allah itu memuji atas dirinya sendiri. Selama ini aku nyangkut kehidupan anak bini aku, padahal rezeki itu dari Allah. Selama ini aku nyangkut kita pacak dewek sholat, pacak dewek ruku. Selama itu ruku itu lebih juga anak Allah pacak ruku dewek. Masjid ini dah pacak masjid dewek kalau nak Allah beri hidayah di hati kita. Mana baca? Bukan soal sehat, bukan soal suki banyak duit, bukan soal tentu nak batik hubungan. Kalau Allah taruh di hatinya hidayah, ada nyengok dia nak sehat, sakit, tak menjaga betul, tergantung tingkatan ilhamnya. Nah itu taubat ke Nabi itu dia berhubung dengan Allah. Taubat Imam Ghazali itu dia malah di kitab itu mengatakan sedetik bel terhadap sifat Allah yang maka rujuk tingkatan dia, tingkatan kita dosa jauh. Itu selama ini kita ngangkat sami Allah liman hamidah. Allah mendengar atas puji-pujian hambanya itu, dan Allah menghadapi kan Allah mendengar Rabbana walakal hamd. Dijawab benar Rabbana walakal hamd. Itu hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaihi. Apabila kamu tidak memuji dosanya Allah menghamidah, Allah memuji hambanya. Hamba itu artinya sifat lemah, hina. Kalau lagi hina harus pertolongan Allah. Bangun tadi bangun baca bangun dewe. Karena itu sudah pernah tiga Allahumma ya wa bika amu. Karena engkau kami hidup, karena engkau kami mati. Bangun tadi kita tasdik dulu bahwa alhamdulillahi ahyana pada ma'matana pada buku surah alhamdulillah ya Allah bagi ini engkau bangun setelah engkau mati ke kami. Itu tak baca kita nak buat itu dewe. Jadi segala sesuatu itu terjadi atas ajani kebesaran Allah. Nanti berdasarkan ulama-ulama ahli tauhid. Ini ada baca belakang sekali referensi kitab yang senang dengan kitab tauhid. Yang pertama ada Darul Nafis, Syekh Muhammad Habis. Darul Nafis. Dari situ dua akidah ahli sunnah wal jamaah sifat 50 ya Ibn Rabi ini singanya Nahdlatul Ulama. Dan juga hadis Arba'in An-Nawawi ada dua Nawawi Bantani ada Nawawi yang dari Arab. Ini dari Arab Syekh Imam An-Nawawi. Dari situ yang keempat ini ahli sunnah wal jamaah dari Ibn Abbas. Yang kelima Risalatul Tauhid Muhammad Syukri bin Hasan Al-Falibani Al-Qurba dari Syukri juga Al-Falibani. 7 Rifayatul Awam Syekh Muhammad Al-Qadari Yahya Pondok Al-Fakinya. Terus 8 Masjid Al-Qurba yang Kerukunan Melayu Syabul Syafaq Al-Banjar Masjid Ahmad juga yang belajar ini. 9 Awaludin Sifat Al-Qurba Syekh Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. 10 Sifat Al-Qurba Tasawwur Usman bin Yahya. 11 Rahasia Al-Qurba Ibnu Arabi. Lahir sama dengan Ibnu Taimiyah. Ini agak berbeda. Taimiyah Ibnu Arabi. Silakan kalau nak lewat jalur itu boleh. Asmaul Husna, PPP Hujatul Islam, Muhammad Al-Ghazali,
Syekh Salikin Syekh Abdul Somad Al-Bariklani ini gurunya Syekh Saman. Tapi kitab dia ini Syekh Salikin sama dengan kitab yang takwil-takwil dari Imam Ghazali itu bergabung. Pada saat Abdul Somad ini belajar di Mekah, dia nak melanjut ke belajar ke dari Madinah, dia nak belajar ke Mekah. Dia nak melanjut ke Mekah. Dia pas naik kapal itu ketemu lah muridnya Syekh sama. Kapan sholat zuhur itu dia jenguk disuruh imam silakan sudah patah lah imam. Kapan dia jenguk apa jumpa yang imam ini berzikir, sujadanya berzikir, sholatnya berzikir. Sudah salah itu sudah kalau menanya belajar di mana? Kalau belum pernah yang paham saya ini. Dikenalkan adalah Syekh Saman. Itulah relatif sama Palembang Nah itu Sirul Asrar Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, ada Tutur Ghaib, ada terus itu ada juga sejarah Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, ada juga Asrarus Salatun Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Nah dulu sudah lewat fase-fase ini. Fase-fase sifat 20 ini paling dasar. Al-Hikam Ibnu Athaillah. Kalau tak lewat ini ada macam kitab Al-Hikam itu tidak boleh bersandar kaget keamalan. Sudah tobat tadi berbuat baik. Itu bingung kok. Tobat berbuat. Intinya itu kita tidak mikir lagi. Misalnya di Mekah pahala 100.000, di Madinah tak tahu juga lebih baik. Apa yang mati sekolah dalam Israel aja tahu. Apa yang mati sekolah dalam Israel. Perbuatan sekecil apa yang Allah dah beri tertentu itu pahala. Jadi bisa pikir saya pahala. Setiap kali baik kawin, setiap kali jelek tinggal dulu. Tidak usah diajak pikiran kita dengan nyesatkan. Pikiran ini kalau belajar tauhid harus dibawa hati. Hati itulah tumpuan itu bertauhid. Karena hati tidak pernah mendidik. Akal kita balah itu membedakan hati. Ya itu kita mendidik. Kecil dulu sekarang atau biasa orang tertutup banyak juga debu-debu tertutup hati itu. Nah, itu yang ke-16 rahasia maha aku Dr. Mustafa Mahmud. Nah kitab ini melewati itu ada Ru'yatullah Dr. Mustafa Mahmud. Ru'yatullah tak termasuk sini kalau jadi bid'ah Allah. Juga lebih lihat Allah. Maka segala sesuatu yang cepat pelajari dulu ini nanti setahun nampak baru sedikit. Itu kalau serius, kalau ada serius lewat baik. Mau belajar 10 tahun ini belajar kitab ini. Bapak kemarin minggu kemarin itu belajar sholat kan 2 tahun belum selesai. Jadi belajar di dulu dari rakmu, dari hakikat atau sholat itu kan ada hakikat, ada hakikat. Kita berdiri betul tu apa? Yo hakikat yo berdiri. Ada 12 rukun. Terus itu ada tertibnya, ada rumah Nina, berhenti sebentar, rumah Nina itu tidur. Itu alhamdulillah. Setelah bahasan itu Asami ini agak mengkritik sedikit karena agak bahasanya agak lebih serius di dalam kitab tauhid. Tetapi menurut dalam tauhid biasa kalimat-kalimat yang agak kita belum pernah dengar. Alhamdulillah. Kalau ada yang ditanya pun silakan masih ada waktu 10 menit. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Kami sebelum bertanya barangkali masukkan saja untuk Pak Ustaz. Sudah sekian bulan Pak Ustaz mengisi di sini, terima kasih. Cuman barangkali yang perlu diperhatikan metode penyampaiannya Pak Ustaz. Audien kita ini, pendengar kita ini sudah pada sepuh, tua, dan mungkin perlu penyampaiannya agak pelan tapi pasti dan diberi contoh-contohnya agar kita bisa masuk. Karena kami jujur sangat perlu, sangat butuh ilmu tauhid yang diberikan oleh Pak Ustaz. Tapi kalau selama ini keluhan dan
kurang nyambung. Jadi supaya ada mubazir nyambung, mungkin agak lambat. Kemudian diberi contoh-contohnya. Jadi kesannya tidak menghafal sendiri, jadi bisa berkesinambungan. Pertama, misalnya contoh saja. Di sini ada sifat-sifat ma'ani yang ada 7 bagi orang-orang yang bertaubat. Misalnya terdiri dari qudrat, irodat, ilmu, hayat, sama dan basur. Itu mungkin lebih bagus Pak Ustadz sampaikan lambat-lambat, pelan-pelan. Contohnya apa? Misalnya basur itu bagaimana, irodat itu yang bagaimana orang yang bertaubat itu, kemudian lain bagaimana. Jadi bisa nyambung gitu saja. Jadi tapi mohon maaf, ini bukan kita ngajarin Pak Ustadz, tapi agar audiens kita ini, jemaah kita ini bisa dapat ada olehnya, ada pendapatannya ketika mengikuti ceramah Pak Ustadz. Terima kasih. Yang lain kalau akan yang ditanyakan silakan. Terima kasih. Silakan Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nanti kita kalau ini kebanyakan atau nyambung berarti harus lama-lama dari sifat-sifat Allah ini. Inilah namanya kekurangan yang sikot. Sebenarnya kekurangan anak lebih banyak lagi kalau dibuka. Kita sama-sama belajar dan juga lakukan menggurui. Dan juga di sini alhamdulillah ada masukan yang sangat lambat-lambat, dan anak juga ini masih bertahap untuk merasakan apa yang sudah dihadirkan lewat wudhu. Allah itu adalah sikot-sikot indah terdahulu, tapi ini sudah satu asli. Sudah setelah sini seolah-olah loncat jauhnya sifat sami Allah. Intinya sami Allah ini, Allah itu mendengar setiap perkataan kita yang bernilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, ada 2 versi. Yang pertama, anta abudullah ka'annaka tara fa illam takun tara fa illam yaraka. Nah, ada 2 versi. Ada yang sudah ada tinggal setiap hukum yang hadir 20 ini tingkatannya berbeda-beda. Jadi kalau yang masih tingkatannya untuk syariat, menghilangkan masih riba, ngomong riba, itu masih tingkat-tingkat masih dosa-dosa yang mudah dihilangkan itu sebenarnya. Nah, tapi di sini apabila kamu berpada seolah-olah Allah, dan kalau tidak yakin Allah melihat kamu atau mendengar kamu sama baik. Setiap perkataan ini dia kita harus dijaga. Pasti didengar oleh Allah. Dari sifat sami ini. Tapi bagi kalangan Nabi Imam Syafi'i ini sudah meningkat ke bahwa suara ini bukan lagi milik dia, adalah milik Allah. Jadi dia minta bimbing terus, baik dalam segi dari berkata di dalam hatinya, dia berdoa Allah di dalam hati dia berdoa Nabi Musa lagi minta bimbing, supaya kaum itu tertuntun. Jadi selain kita menghilangkan sifat-sifat yang dibenci oleh Allah lewat lisan yang tergelincir, jadi lisan kita itu berzikir untuk memuji Allah dan letaknya di hati, supaya kita minta bimbing kepada perkataan yang lebih bermanfaat. Contoh sikot lagi. Nah, ini karena syariat dan hakikat. Tauhid ini landasannya syariat. Contohnya, misalnya sesuatu yang ditulis oleh Allah, tidak usahlah makanan di sini tidak lama. Makanan di situ baik itu sudah, kalau memang benar itu sudah namimah paling tinggi. Kalau itu salah jadi fitnah. Nah, jadi caranya cak mana dia Allah situ lemak makanan, ada lebih lemak lagi di situ. Ah, itu bahasanya. Nah, tak kuat lagi lemak di situ. Aduh, yang paling lemaknya ada makanan gratis. Nah, itu cara peramalan tauhid ini. Jadi selain hatinya pun, kita bimbing Allah gak ada lintasan berat untuk nak ngomong. Nah, berarti kita ini tauhid ini perlu membuka bahwa kita duduk ini didengar oleh Allah di pasar, dan anak ngomong juga sampai ke
sampai dewe Allah yang nyampi juga kita tuh connect dengan Allah di mana saja kita berada. Kadang kita baca Quran lagi lupa dengan Allah. Sifat 20 ini salah sifat muncul dalam hati kita. Peramal sudah bersyukur. Oh pasti kita ngantuk baca Quran sampai itu pasti dalam kehidupan Allah Allah melihat apa cepat sampai. Tidak ada habis di kejadian alam beda. Kita ni setiap kejadian dibaliknya ke tajari ke kebesaran Allah. Bahwa dunia ini tidak dapat terlewat. Setiap kejadian makhluk ini tidak terjadi dengan sendiri. Dalilnya sikap di surah Asy-Syams itu wa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan dia apakah dia dapat fujuraha apakah dia takwa. Nah setiap kejadian itu nah setiap kejadian itu cak anak tausiah ini ada bisa 30 lagi Allah yang beri hidayah bukan yang ustaz ini kita bela di paharan Allah supaya kita terpakai pahami. Intinya jangan balik begitu setiap gawe baik itu adalah nikmat pertolongan Allah. Jika itu sifat Allah yang mendengar. Nah kudrat kepada juga bahwa obat itu tidak ada sifat penyembuh dalam tauhid. Sifat penyembuh itu ya syafi sifat Allah. Kalau kita taruh di obat menjadi syirik. Itulah syirik kopi, syirik tersembunyi di dalam hati. Syirik ada dua tauhid. Syirik jadi dah sudah menang kita dalam Muhammad membabat sekarang syirik kopi. Syirik kopi ini syirik keakuan. Benda itu dapat menolong, benda itu dapat menyembuhkan, benda itu dapat segala sesuatu dengan sendirian tanpa izin Allah. Itu syirik. Obat itu sembuh karena sifat ya syafi Allah punya sifat sembuh. Nah itu. Jadi apa gunanya kita apa berobat ke dokter di sinilah kita berobat ke dokter. Gunanya syariat. Apabila kamu sakit, kata Nabi berobatlah ada pahala syariat. Ya kan? Nah di situ ada dokter. Banyak yang sembuh. Nah, berarti sifatnya ya syafi. Tadi ada di dokter itu. Bukan karena dokter itu hebat kita. Tidak. Karena ilmu dokter itu ya ada punya Allah yang karena keberkahan dalam kali Allah tuanya orang dokter itu. Dan kita berobat ke situ. Kadang kita tidak sembuh juga. Kita pasal sembuh. Berarti cocok obat itu. Makanya setiap penyakit itu diturun ke Allah obatnya. Allah pasang. Nah itulah kata tauhid ini perlu. Bukan lagi yang kita belajar tauhid cuma berobat, tidak ada nyembuh tidak. Itu untuk kita lihat di setiap syariat itu kita jalan, tetapi diikut ke dalam hati itu yang syirik kopi itu tidak kita buang. Seperti kita haji ini, itu haji karena ibarat buat makan dalam rumah hilang itu secara syariat apa-apa, tapi secara hati kita ke Allah tidak. Itu karena Allah panggil Jangan syariat Allah gerak untuk kita selama ini kenang-kenangan yang kita dambakan hati kita tutupkan untuk jual tanah, jual rumah, tahan akan mati. Jual kelah kita baca aja, baca umrah ibadah tidak usah ada tujuan rezeki Allah yang nanggung. Nah kita merasa kita menanggung rezeki juga sesuatu rezekinya ini mana-mana sedikit-sedikit siapa tahu ada yang nanggung. Jadi sifat Allah ini jangan dibilang ke kalau ditampilkan di makhluk. Yang kita sehari-hari. Begitu juga kita minum itu sifat air itu tidak hilang ke haus. Makanya ada orang meninggal itu walaupun banyak itu dituang ke mulut dia tidak akan hilang ke dahaga walaupun selautan kalau seterusnya. Karena sifat banyak itu tidak disuruh hilang ke haus, bengkulu terus. Sifat hilang ke haus dan ke haus adalah sifat kudrat Allah. Maka siriknya lupa sedikit-sedikit siko. Makanan itu tidak ada kenyang. Kalau kita makan tapi penuh kalau itu tidak kenyang dengan nafsu. Makan terus makan masuk setan ini dia nak makan muntah. Dia tidak tahu bahwa sifat kenyang itu sifat Allah. Nah sifat-sifat inilah yang kita lepas lewat sifat 20 ini. Tapi dia 20 boleh, sifat 99 boleh. Tidak boleh berpindah
tidak akan benda. Karena makhluk ini sifat Allah wala quwwata illa billah. Nah, seperti sekolah ke masjid ini agak kemana-mana, agak ekstrim gitu kajian gitu. Kita ke masjid ini bukan karena kita alim, bukan karena kita hebat, kita bisa jadi karena doa untuk kita yang setahun lewat, bisa jadi itu kesini. Kita berpartisipasi di masjid, anak menjadi ditakdirkan berpartisipasi. Apa ibaratnya tidak ini karena supaya untuk mendalami tauhid. Kalau syariat atau serubah lagi sholat itu ke masjid itu, tapi kita mengembalikan bahwa semuanya ini adalah karunia Allah atas nikmat Allah. Kalau tidak Allah kirim hidayah, akulah sebanyak ini subuh cuma nanggung sedikit. Yo, kita bersyukur bahwa Allah mengirimkan hidayah di hati kita. Lewat mana? Bisa lewat karena buntu banyak masalah ke masjid bisa dengan kepentingan untuk didapat hidayah. Bisa pejabat itu sampai ke masjid karena dia ibarat menjadi nak jadi pejabat tertentu menjadi kaum milik asal kau jadi hidayah bagus. Jelas daripada dia ke tempat organ-organ remeh-remeh itu baik ke masjid. Kedua dia dapat sholat walaupun di hatinya itu ada yang munafik, tidak apa-apa, penting jalan dulu lurus. Jangan anak Israel dia lebih banyak ke daerah guru ustazah itu di doa dia dapat pahala daripada dibuat ke kafe-kafe, ya kan? Tempat mabuk-mabuk minum-minum, hancur generasi. Ada kalah melo antara daerah ini karena kalau itu politik tidak salah. Tidak salah politik. Ya, yang salah yang korupsi itu salah di mana? Wah, ada lagi politik. Kalau korupsi itu beda, maksudnya perbedaan tipisnya tentang yang syirik dengan yang tak syirik. Nah itulah kajian kita ini akan kesana lama-lama anak kakek dah ngerti di sini. Ya Allah belum buka. Siapa tahu yang lewat YouTube ini video Ustaz itu. Nah, ada berarti tidak ada rezekinya lewat anak untuk ngerti. Kadang ngerti dan ngerti ini juga Allah. Dan anak ngomong ini juga awal dah ngerti dah betul. Artinya sih kok tidak boleh ada keraguan di dalam hati kalau kita nak menjadi mu'alim, pemberi tauhid. Dia harus diri dia pribadi dulu sudah menjalankan baru mulai kita beriktikad untuk bertauhid. Maka ngapur kita kalau mencinta tauhid syariat di lengkap Allah. Lain nak sholat bahaya, lain nak hafal Quran. Walaupun selesai sudah dituduh terus, pula jadi bolong dahabai kumpul ke ulama-ulama tasawuf, ketemu kitab 16 ini yang dari Fajar masih ada balik papan kitab ini. Ya, sudah ada Mesir yang alhamdulillah kumpul ada dalam semua alhamdulillah. Nah itu tanda kasih sayang Allah yang berlimpah. Nah itu barangkali kalau ada tanda itu tauhid tujuan kita. Tak usah lupa peramalannya. Anak-anak ngajak obat ini berubah dalam hati yang lebih ekstrim aja. Yang lebih ekstrim lagi bahwa kita sholat hayya ala sholat atau Nabi tidak dulu jawab siap. Yuk sholat, kalau berisi kemana, gawe ini siap. Tapi tidak, disuruhkan kita yuk. La haula wala quwwata kita dan upaya. Begitu juga kita sholat, tegak itu tidak bisa tegak dewek kalau nak kata putra Allah. Mulai tegaklah rasa sifat Allah ini, bahwa tegak ini bukan tegak kita. Tegak putra Allah. Ruku itu bukan ruku kita, ruku iradat Allah, izin Allah, kekuasaan Allah. Sujud itu bukan sujud kita, tapi sujud kudrat iradat Allah nantimu. Pas kita baca tahun ini, kalam Allah. Pas kita dengar, kita baca ni, pas dengar di telinga kita, berarti sani Allah. Kaget lintasan dalam sholat yang kita berhayal dalam sholat hilang. Itulah namanya sholat nafsu. Setiap terlintas di pikiran itu dia akan terpasti di hati. Maka ruku sholat Ghazali ulama tauhid dibaginya 3 lagi dari 13 rukun. Ada rukun kauli perkataan, ada rukun fikri perbuatan, ada rukun kauli itu ada pasti. 2 perbuatan kauli dia makin tajwid, baca Fatihah, bergerak ke ruku sujud, makin imam apa dia? Paling sampai ini imam paling lurus. Nah,
hati kita kemana? Ke Allah. Nah, itulah namanya as-sholatu bi rabbi. Ini sholat itu bi rabbi ini ke Allah. Makanya arti sholat diri ke sholat tadi sendiri untuk ingat kita selalu di sholat kita dibuang Allah rusak. Ingat kegawian, ingat ke utang, ingat kegawian ini. Padahal arti sholat tadi zikir. Jadi sifat 20 ini dipakai setiap kita beramal. Zikir tadi juga la ilaha illallah. Bulu pakai bulu be pakai tajwid la ilah turun ini dalam apa la ilah. Benar tajwid sudah ya tajwid kita harus pakai hati. La ilaha tasbih di hati, jaga dirimu ucap ini kecuali ucap Allah. Tiada tutur kecuali ditutur oleh Allah. Jadi kalau ada pemasukan itu sebut Allah. Hatinya pun suara ini milik Allah. Dan setan itu dia berubah pergerakan hilang. Sudah kita berjalan baik bermasukan, belum dibaca lah, sudah terbanting, itu sudah coba berubah. Dengan setan masukan, makanya malu itu kalau setan itu paling takut dari orang sana itu malu lari dia partisipasi ini, bertemu ini. Nah itu namanya terbuka kasam itu alam roh ibu mencoba ini kalau juga alam roh itu terbuka hati. Nah itu kira-kira panjang lebar atau ekstrim ini memang mudah-mudahan anak berharap anak lebih ngerti, tahu yang tidak tahu jadi tahu, yang sudah tahu bagai boleh beramal, yang sudah beramal istiqomah. Yang minta bimbingan Allah ini sekarang anak sudah tahu lama belajar ini tahun 2000 sekarang anak amal tinggal istiqomah ini. Nah istiqomah kerja lemahnya ibadah silakan lagi kalau anak sudah ngangkat Allah tak ganti aja anak masuk anak tidak hilang dulu yuk mana bantuan mana pemikiran kemana ini hilang yuk dulu pertama sudah ada ini hijau lama kau ini ibadah lagi di musuh bapak barangkali pernah musuh lagi zikir sholat tapi tidak tahu apa itu setelah belajar tauhid ini mudah-mudahan bapak ini dia tentang kita pasrahkan Allah. Oke, kalau ada lagi sih. Baik, masih ada yang bertanya Bapak Ibu? Kalau ada yang kurang jelas bertanyakan. Ini agak ekstrim lah kemana-mana lagi. Karena setiap ibu peluang pasti nur hidayah atau ilham berbeda-beda. Baiklah, Bapak Ibu sekalian. Waktu juara yang membatasi kita semua. Barangkali kalau ada yang kurang jelas nanti ditanyakan lain waktu. Untuk itu Pak Ustadz untuk tutup dengan doa dan terima kasih kepada para jemaah yang telah memperhatikan dan terima kasih Pak Ustadz yang telah memberikan ilmunya. Silakan Pak Ustadz tutup dengan doa. Alhamdulillah adalah Bapak jemaah sekalian. Untuk majelis ini mudah-mudahan ada Bapak Ibu dikabulkan oleh Allah intinya duit rezeki cukup halal riba mudah segala urusannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah sangat menginginkan sekali itu ini masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang yang di luar dari sini kurang respon atas surga yang kita berdekati selain itu kita di sini alhamdulillah sudah terpilih. Tinggal tingkatan subur itu tinggal kita pilih ada makom-makomnya seperti komplek atau pasir komplek ada yang elit, ada yang tidak terlalu elit. Pada tingkatan sudah bertahu sudah tingkatan. Begitu juga kita ibadah tingkatan tauhid ini sudah tingkatan yang paling ekstrim bahasa sekarang sudah paling tinggi tauhid ini karena dia harus disucikan Allah tidak boleh jadi dua. Dan juga ada berdoa ini bukan oleh karena anak berdoa karena Allah yang baik. Sirullah tak sirullah ilahi tidak tetap berharap dengan Allah. Segala puji bagi atas nikmat yang diberikan kepada kami hari ini ya Allah dan hari-hari kemarin ya Allah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
ibadah kepadamu berkenan hati. Rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, tausiah pagi ini dinyatakan selesai. Atas perhatian semua yang mengucapkan terima kasih. Kami dalam